Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Villa Puspitasari, NIM 2015300081, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 2C. Baik, di sini saya akan menguraikan kurang lebihnya 3 esai yang sudah saya buat dan tentunya dengan 3 tema yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu temanya komitmen, dan yang kedua adalah cinta, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Langsung saja ke tema pertama yaitu temanya komitmen, dan judulnya adalah komitmen dalam hubungan percintaan. Di sini saya mengambil tokoh filsufnya yaitu filsuf Prancis yaitu Jean-Paul Sartre. Nah, pastinya di antara kalian itu tidak asing lagi dengan kata komitmen, terlebih lagi dengan kata komitmen dalam hubungan percintaan, di mana seseorang menggunakan kata komitmen ini untuk berjanji kepada pasangannya tidak akan melepas hubungannya ataupun mengakhiri hubungannya. Nah, contoh bentuk dalam komitmen ini adalah seperti menjalani hubungan yang serius dan membicarakan masa depan bagaimana ke depannya. Lalu, mengapa alasan saya mengambil tema ini? Karena tema komitmen ini sesuatu yang penting, dan pastinya juga banyak orang yang mengalami kejadian komitmen. Pasti seseorang itu pernah mengalami komitmen ini, makanya saya mengambil tema ini. Nah, lalu yang sering dibahas dalam komitmen itu pasti dalam hubungan percintaan. Nah, hal dasarnya itu yang harus dimiliki seseorang saat menjalin hubungan, entah itu pacaran atau berumah tangga, tanpa adanya sebuahnya hubungan itu pasti selalu melibatkan dengan komitmen. Seperti contohnya, saya mah tidak pacaran, tapi saya hanya berkomitmen saja. Pasti di kalangan remaja itu banyak sekali kan yang menjawab pertanyaannya itu, saya mah hanya menjalani komitmen saja. Nah, lalu pertanyaannya di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah dan kembali berjalan ke depan. Nah, walaupun komitmen ini sudah berjanji tidak akan mengakhiri hubungannya, tapi bagaimana jika tiba-tiba ada masalah dan ingin kembali belajar ke depannya. Nah, jadi langsung saja saya di sini langsung berpendapat dari filsuf Prancis Jean-Paul Sartre terkait komitmen. Nah, Jean-Paul Sartre mengatakan jika sebuah komitmen adalah tindakan, bukan cuma kata-kata. Itulah kenapa ada pendapat yang mengatakan bahwa adanya komitmen merupakan batas antara hubungan yang serius dan tidak main-main. Nah, pada praktiknya itu komitmen pacaran dan komitmen pernikahan itu berbeda. Jadi jangan disamakan antara komitmen pernikahan dan pernikahan. Jean-Paul Sartre mengatakan seperti itu. Nah, komitmen pacaran ini bertujuannya itu untuk lebih saling memahami pasangannya. Jadi untuk lebih mengenal lagi pasangannya bagaimana. Tapi sementara untuk komitmen menikah adalah mewujudkan cita-cita berdua kepada dua belah pihak pasangan ini. Nah, sama-sama merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan. Nah, lalu bagaimana penjelasan jika kita ingin belajar menyatukan perbedaan yang ada dalam hubungan? Nah, perbedaan seringkali menjadi alasan retaknya hubungan seseorang. Namun, untuk mengatasinya, kedua pihak perlu menyatukan perbedaan dan berdamai dengan perbedaan tersebut. Jika ingin selalu bersama, menyatukan dua isi kepala juga dibutuhkan usaha, tidak hanya dengan kata-kata. Dan bagaimana penjelasan dan contohnya? Nah, beda orang pasti beda kesukaan dan beda juga prinsip orangnya. Nah, jadi kasih pasangan kamu waktu untuk dirinya sendiri, apalagi pada saat-saat kamu tidak bersama. Berilah pasangan kita itu waktu gitu untuk mengembangkan diri ya, meskipun sudah menikah. Jadi kita lebih harus bisa jangan terlalu mengekang pasangan kita. Nah, komitmen ini pada diri sendiri, dan komitmen ini kurang lebihnya itu untuk diadakannya komitmen itu bertujuan untuk menjaga hubungan yang dijalin dengan adanya saling menghargai. Nah, jika menurut saya komitmen itu hanya sebatas status saja ya, karena kan banyak orang saya mah hanya komitmen tidak berpacaran gitu kan, tetapi pastinya ke arah serius gitu, atau mungkin dengan kata kita jalanin dulu aja ya gitu kan. Tapi ada juga yang mengawali dengan komitmen, tapi ada juga yang mengakhiri gitu kan, itu tergantung dengan orang-orangnya. Jadi langsung saja saya simpulkan dari tema pertama ini,
Kesimpulannya dari komitmen adalah seseorang rela mendedikasikan diri, waktu, dan cinta kepada pasangan dan hubungannya dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dalam pernikahan, menjalani hubungan dengan komitmen juga berarti sebisa mungkin menjadi orang pertama yang akan ada untuk pasangan dalam segala dan situasi apapun. Komitmen juga bisa menjadi tanda bahwa hubungan seseorang yang sedang dijalani memiliki masa depan dan tujuan yang jelas. Untuk tema yang kedua di sini adalah cinta, dan judulnya Cinta Kepada Pasangan. Filsuf yang saya ambil ada dua, yaitu Plato dan Khalil Gibran. Nah, pasti juga di antara kalian tidak akan asing lagi dengan cinta, apalagi di kalangan remaja, pasti sudah mengalami yang namanya cinta, entah itu cinta monyet atau cinta yang kepada seriusnya. Nah, cinta ini bisa diartikan sebagai sebuah perasaan yang tulus dan datang dari hati yang paling dalam, menerima segala kekurangan pasangan dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Banyak orang yang mengatakan cinta itu buta, dan banyak orang yang rela melakukan hal apapun untuk mendapatkan seseorang yang dicintainya. Lalu, mengapa alasan saya mengambil tema ini? Alasan saya adalah karena memang hampir semua pasti mengalami yang namanya cinta. Jadi saya akan mengupas kembali lagi dengan pembahasan dari filsufnya. Nah, cinta juga banyak pilihan, tidak selalu cinta kepada pasangan, cinta kepada keluarga ataupun cinta kepada sahabat. Tapi di sini saya mengambil pembahasan dari filsufnya adalah cinta kepada pasangan saja. Nah, arti cinta yang sesungguhnya itu cinta yang suci, cinta yang terlahir dari kasih sayang. Tidak ada cinta yang menyakiti. Yang menyakiti itu hanya keinginan hawa nafsu saja, dan cinta juga sesuatu yang dipercaya bahwa itulah takdir yang harus dia jaga baik dengan ketulusan maupun dengan ikhlas. Nah, bagaimana pembahasan dari cinta ini dari filsuf Plato pendapatnya? Nah, filsuf Plato mengatakan cinta adalah kegilaan atau defini madness, dan orang yang sedang jatuh cinta adalah orang gila. Nah, makanya tadi saya mengatakan kadang cinta itu membutakan, dan di sini filsuf mengatakan cinta itu bisa membuat gila kan. Nah, Plato menyebutkan ini tuh ada dua jenis kegilaannya. Pertama, kegilaan karena sakit jiwa adalah orang yang memang terganggu kondisi kejiwaan, sering kita jumpai di rumah sakit jiwa atau di jalan. Yang kedua adalah kegilaan ilahiyah. Nah, ilahiyah ini kegilaan yang membuat seseorang berbeda dari perilaku orang dalam keseharian yang dianggap normal. Kemudian seseorang yang sedang jatuh cinta juga termasuk orang gila dalam kategori kegilaan ilahiyah ini. Sering orang yang jatuh cinta berbuat sesuatu yang di luar normal. Misalnya, Plato mencontohkannya adalah begitu cintanya dia dengan seseorang, maka dia rela melakukan apa saja, bahkan tidak sedikit orang memilih bunuh diri sebab ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Banyak juga berita-berita yang sudah diterbitkan kan, banyak yang bunuh diri karena diputuskan oleh pasangannya. Nah, lalu sebaliknya juga cinta dapat membuat seseorang menjadi lebih buruk dan berdampak negatif bagi dirinya juga bagi orang yang dicintainya. Lalu bagaimana ciri-ciri jika kita sedang jatuh cinta? Nah, Plato menyebutkan itu ciri-cirinya ada seseorang akan menjadi korban perasaannya sendiri, orang ini menjadi budak kesenangan orang yang mencintai maupun dicintai, orang ini akan patuh dan sesuai apa mau orang yang dicintainya, dan terakhir ada ciri-cirinya mengalahkan keinginannya sendiri demi orang yang dicintainya, dan mencintai ini akan mengabaikan kebaikan yang lain seperti keluarga, persahabatan, orang tua. Nah, itu adalah pendapat dari Plato. Bagaimana dengan pendapatnya dari filsuf Khalil Gibran? Khalil Gibran mengatakan cinta adalah seorang tuan rumah yang penuh kasih sayang kepada para tamunya, walaupun bagi rumahnya yang tak diharapkan merupakan sebuah hayalan dan penghinaan. Aku adalah tarikan nafas lautan, aku adalah air mata langit, aku adalah senyuman bumi. Begitu juga cinta adalah tarikan nafas dari lautan perasaan air mata langit.
Cinta ibarat air abadi, selalu mengalirkan kesegaran bagi jiwa-jiwa dahaga, bagaikan anggur nikmat yang manis di bibir menghayatkan badan. Tetapi tidak jarang juga memabukkan. Cinta adalah sarana untuk memahami dua jiwa. Ia bukan kata yang datang dari bibir dan lidah yang membawa hati bersama-sama. Tak ada yang lebih besar dan suci daripada apa yang diucapkan mulut. Dia memancarkan jiwa kita, bisikan membuat hati kita dan membawa keduanya bersama-sama. Nah, lalu bagaimana pengertian hakikat cinta yang sebenarnya dari filsuf Khalil Gibran ini? Hakikat cinta adalah rintihan panjang yang dikeluhkan oleh lautan perasaan kasih sayang. Ia adalah cucuran air mata, kepedihan langit pikiran, dan ia adalah senyuman air kebun-kebun bunga jiwa. Baik, di sini saya akan langsung menyebutkan kesimpulan dari cinta kepada pasangan. Cinta itu misteri, cinta itu menjadi semacam kekuatan yang merengkuh setiap manusia dan kemudian mendorongnya untuk melakukan segala hal dalam rasa cinta. Cinta tetap misteri, tetapi daya tariknya tak pernah habis untuk digali sepanjang waktu. Cinta memang abadi. Dari asalnya dalam kehidupan manusia, cinta memang menakjubkan. Apakah yang lebih kuat dari cinta? Pencipta menciptakan cinta sebagai kekuatan yang mampu menyelimuti dunia tanpa terkecuali. Bahkan penjahat yang paling kejam sekalipun tetap memiliki cinta dan belas kasih. Akhirnya cinta memang menjadi kejam, menjadi sebuah cerita indah tiada akhir. Cinta mencintai cinta sehingga pada hati di mana cinta berkuasa, disitulah cinta akan bertemu dengan berpelukan. Baik, tema yang ketiga adalah kasih sayang. Di sini saya mengambil filsufnya ada dua juga, yaitu Jalaluddin Rumi dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Jika kita bicarakan tentang kasih sayang juga sudah ada di benak hati kita kan pastinya, atau benak hati kalian. Seperti sayangilah diri Anda sendiri baru Anda menyayangi orang lain. Layaknya sama seperti orang tua, mereka menyayangi dirinya terlebih dahulu baru memberi kasih sayang kepada anaknya dengan tulus dan ikhlas. Kasih sayang memberikan kita kepekaan terhadap orang lain seperti kita memberi berbagai kasih terhadap sesama dan lainnya. Lalu alasan saya mengapa mengambil tema kasih sayang ini, karena kasih sayang ini sangat penting bagi semua orang, dan juga untuk lebih mengetahuinya lagi dengan mengambil pendapat dari filsuf Jalaluddin Rumi dan Al-Adawiyah ini. Kasih sayang merupakan rasa yang diberikan dari hati untuk seseorang yang membuat nyaman. Kasih sayang bisa diartikan banyak hal. Tak ada yang tahu arti kasih sayang menurut seseorang, tapi yang pasti kasih sayang adalah kasih yang diberikan seseorang yang ia sayang. Lalu bagaimana pendapat filsuf Jalaluddin Rumi tentang kasih sayang? Jalaluddin Rumi mengatakan kasih sayang adalah sebuah sumber dari segala hal dunia. Dunia dan kehidupan adalah hasil dari kasih sayang. Semuanya tercipta karena adanya kasih sayang, dan itu menjadi sebuah hal yang melandasi kasih sayang adalah sumber dari segalanya. Jadi sumber dari segalanya ini adalah kasih sayang menurut pendapat dari filsuf Jalaluddin Rumi ini. Lalu mengapa kasih sayang dikatakan sumber dari segala hal? Karena kasih sayang bisa menjadikan seseorang lebih mampu untuk menjalani kehidupan dengan kasih sayang semestinya. Dan lalu bagaimana dengan pendapat dari Rabi'ah Al-Adawiyah? Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan kasih sayang adalah sebuah penggambaran akan kerinduan yang dirasakan seseorang. Jika ada kasih sayang dalam hati, pastinya seseorang itu akan merasakan apa yang akan dirasakan dan menjadikan sebuah arti dari kasih sayang. Dan jika seseorang itu mengkhianati akan kasih sayang, pasti kasih sayang itu akan gagal dan menjadi sebuah luka yang ada di hati kita. Dan bagaimana kita membedakan kasih sayang dan cinta? Pasti orang tuh suka mengatakan sayang mah cuma cinta, tapi nggak ada rasa kasih sayang kepada dia. Nah, Jalaluddin Rumi ini mengatakan pendapat cinta dan sayang dari segi makna. Cinta memang memiliki perasaan yang dalam dan lebih spesial, sedangkan sayang memiliki makna yang tulus. Perbedaan cinta dan sayang lainnya, jika kita mencintai seseorang, otomatis kita akan menyayanginya. Berbeda dengan sayang.
Menyayangi seseorang belum tentu mencintainya. Cinta merupakan keinginan, sedangkan sayang merupakan sebuah kebutuhan. Perbedaan cinta dan sayang lainnya yaitu cinta memiliki kecemburuan dan rasa memiliki, sedangkan sayang itu tulus dan luas. Nah, menurut saya, pendapat saya sendiri, arti kasih sayang itu maha pengasih atau memberi kasih seperti arti surat Ar-Rahman. Kasih sayang juga bermakna perasaan yang lembut, perasaan suka atau peduli terhadap sesama. Jadi langsung saja saya simpulkan dari kasih sayang ini, jika cinta bisa dikatakan hanya sebatas rasa saja kepada lawan jenis yang bisa hilang dan pergi kapan saja, bahkan dalam waktu semenit. Cinta itu bisa hilang begitu saja, sedangkan kasih sayang itu lebih dari cinta dan sifatnya abadi dan tanpa batas. Karena mengekspresikan perhatian kita terhadap pasangan saja, itu bisa dikatakan kasih sayang. Dan memberikan kasih sayang dan perhatian yang sederhana itu saja sudah cukup membuat pasangan bahagia. Mungkin kurang lebihnya saya bisa menjelaskan dari 3 esai saya ini dan dengan tema yang berbeda-beda. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.